Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Jamaah Al-Haramain Wisata dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali di pagi hari ini alhamdulillah Allah melimpahkan untuk kita kembali bermajlis ilmu, salah satu majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di kesempatan ini kita akan membacakan kembali beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berharap ini termasuk di antara majlis yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, satu majlis dari majlis-majlis ilmu, yatluna kitabullah, mereka di tempat itu hanya membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan di tengah-tengah mereka, ketentraman, kebahagiaan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, begitu pula mereka akan dilimpahkan, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat senantiasa mengelilingi mereka. Artinya majlis ilmu itu selain dihadiri oleh orang-orang yang beriman, juga dihadiri oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi malaikat-malaikat yang berada bersamanya. Ya, ini 4 kemuliaan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang bermajlis ilmu, yang di dalamnya hanya membaca ayat-ayat Allah, kemudian menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, jamaah sekalian, kita akan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin sambil memberikan sedikit penjelasan, sedikit ta'liq, ya, yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan, ada ilmu yang bisa kita pelajari, dan ada amalan-amalan yang bisa kita praktekkan setelah ini insyaallah. Tanpa terasa, kita sudah masuk ke bab yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-12 ini berisi tentang babul hasri ala izdiyadi minal khair fi awakhiril umar. Bab tentang anjuran untuk senantiasa memperbanyak kebaikan. Ya, memperbanyak kebaikan di akhir-akhir umur. Artinya terutama di usia-usia senja, ya. Karena usia senja ini menandakan akhir dari umur seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu adalah antara atau kisaran 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau merujuk kepada hadis Nabi ini, maka anjuran lebih diutamakan kepada mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Ya, agar lebih banyak melakukan kebaikan, karena bisa jadi itu sudah akhir-akhir dari umurnya, ya, akhir-akhir dari hidup yang Allah berikan kepadanya. Dalam bab yang ke-12 ini, jamaah sekalian, Imam An-Nawawi memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah kami telah memberikan kepadamu umur ma yatazakkaru fihi man tazakkar, yang mana umur ini digunakan untuk berzikir, ya. Yang mana umur ini digunakan untuk berfikir bagi siapa saja yang mau berfikir. Wa ja'akumun nazir, dan sungguh telah datang kepada kalian, atau apakah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Ya, tentu pertanyaan dalam ayat ini merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nazira. Nabi datang itu dengan membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Berita gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, dijanjikan syurga baginya, dan peringatan kepada orang-orang yang meninggalkan banyak dari perintah Allah Subhanahu wa taala berupa ancaman dengan siksaan api neraka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, maja'akumun nazir, bahwa apakah telah datang kepada kalian peringatan, pemberi peringatan, ini sebenarnya sindiran, ya, sindiran bahwa di umur kalian yang sudah senja, yang sudah mendekati akhir-akhir, masihkah juga belum sadar akan sang pemberi peringatan, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidakkah kalian ingin sadar dengan peringatan-peringatan yang pernah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadikan kalian belum mau berfikir, belum mau mempelajari ayat-ayat Allah, belum mau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menekankan pada ayat ini kata awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang panjang. Ya, nanti hadis-hadis yang akan kita baca setelah ini itu banyak berhubungan dengan umur yang Allah berikan, atau panjangnya umur yang Allah berikan kepada seseorang, kemudian dia tidak memanfaatkannya untuk banyak beribadah kepada Allah atau banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali ketika umur itu sudah berada di penghujung, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu baina sikin wa sab'in, yaitu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sebelum kita memulai ini, tentu kita juga sering mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis ini tidak disebutkan dalam bab ini, ya, karena di bab ini nanti hanya menekankan untuk memperbanyak beramal soleh. Tapi tentu hadis ini ada kolerasinya dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi sebaik-baik kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Kita langsung saja masuk kepada hadis yang pertama dalam bab anjuran untuk memperbanyak beramal soleh, untuk banyak melakukan kebaikan di akhir-akhir umur atau di usia senja. Hadis yang ke-112 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis pertama dari bab yang ke-12 ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zarallahu ila imri'in, Allah telah memberi alasan terhadap seseorang. Allah telah memberi alasan pada seseorang, akhara ajalahu hatta balagha 60 sana, yang mana Allah mengakhirkan ajalnya atau umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Nah, ulama mengatakan begini, jamaah yang dimuliakan Allah, a'zara ini
Maknanya adalah Allah seakan-akan sudah memberikan semua alasan. Ya, semua kemungkinan untuk beralasan sehingga tidak ada lagi alasan yang akan Allah terima. Ya, setelah Allah memanjangkan umur seseorang sampai sitina sana, sampai 60 tahun, ya. Ini merupakan batas maksimal, ya, batas maksimal pertama umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, dimulai dari 60 sampai 70 tahun. Apa yang kita ambil dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama, hadis ini menjelaskan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa barang siapa yang umurnya sudah sampai 60 tahun, ya, kemudian belum mau beramal saleh, kemudian belum mau meninggalkan yang haram, belum mau meninggalkan kemaksiatan, maka tidak ada lagi alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan yang akan Allah terima untuknya. Nah, tentu ini bentuknya peringatan kepada umat muslimin yang sudah umurnya mencapai 60 tahun, apalagi lebih dari itu. Ya, untuk lebih berhati-hati. Hendaknya di umur seperti ini sudah sewajarnya memperbanyak amal-amal soleh. Yang diperhatikan adalah memperbanyak ibadah. Biasanya orang yang sudah mencapai umur ini biasanya akan lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, akan lebih banyak menghabiskan waktunya dalam aktivitas-aktivitas sosial yang memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, karena ini seharusnya dalam dunia profesi ini sudah selesai, ya. Istilah kita sudah pensiun. Harusnya di umur ini seseorang biasanya sudah pensiun, sehingga fokusnya setelah itu, ya, tentunya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di umur ini 60 tahun ini, apalagi sudah lebih dari itu, seseorang akan lebih banyak memfokuskan dirinya melakukan ibadah-ibadah yang mungkin dulu ketika dia masih sibuk, ketika dia masih muda, masih banyak urusan, sering ditinggalkan. Contohnya salat-salat sunnah, ya, salat berjamaah di masjid. Nah, tidak bisa dinafikan bahwa ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, dan itu juga satu kewajiban, mungkin ada waktu-waktu yang dia tidak sempat untuk berjamaah di masjid. Ada salat-salat sunnah yang sering ditinggalkan, apakah itu salat duha, salat malam, atau salat-salat qobliyah dan ba'diyah. Mungkin banyak puasa-puasa sunnah yang tidak bisa dikerjakan karena berbenturan dengan profesinya, dengan pekerjaannya. Dan itu sangat-sangat dimaklumi, sama-sangat wajar. Tapi ketika sudah selesai dari semua pekerjaan itu, artinya sudah di masa pensiun, seharusnya, ya, yang lebih banyak dilakukan adalah mengejar amal-amal soleh yang sebelumnya banyak ditinggalkan. Ya, tidakkah kita mengingat bahwa di antara penyesalan manusia nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meninggal, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah berada di alam barzakh ini? Mereka berkata kepada Allah, "Ya Rabb, irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarat." Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar supaya aku bisa mengerjakan amal-amal saleh fima tarat yang dulu pernah aku tinggalkan. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsin. Kata Allah, sekali-kali itu tidak akan terjadi, karena itu hanyalah perkataan yang sia-sia, ya, yang diucapkan oleh orang-orang yang dipenuhi dengan penyesalan. Karena sesungguhnya di belakang orang-orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, itu ada barzakh, ada tembok yang kokoh penghalang antara alam dunia dan alam kematian, ya. Inilah yang disebut dengan alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, kapan barzakh ini bisa ditembus? Nanti pada hari kebangkitan. Maka peringatan dari hadis ini dan dari firman Allah tadi kembali harus menyadarkan bagi siapa saja,
terutama yang di usia senja, dan pasti juga berlaku untuk siapa saja. Tapi terkhusus bagi yang Allah berikan nikmat umur panjang, ya, sampai di batas 60 tahun, maka banyak-banyakkanlah beramal soleh. Perhatikan kembali amal-amalnya, perhatikan kembali ibadah-ibadahnya, terutama ibadah-ibadah sunnah. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah-ibadah sunnah inilah nanti yang banyak menolong kita di yaumul hisab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang, dan ini sering kita dengarkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba adalah salatnya. Lalu hamba nanti akan memerintahkan kepada malaikat, perhatikan amalan si fulan. Ya, lihat amalan salatnya. Kalau amalan salatnya sempurna, catat. Kalau tidak, maka perhatikan salat-salat sunnahnya. Kalau salat-salat sunnahnya banyak, maka itulah yang menutupi kekurangan dari salat-salat fardunya. Dan seperti itulah berjalan nanti semua penghitungan amal-amal manusia. Salatnya, puasanya, zakatnya. Makanya kenapa setiap amal-amal wajib selalu diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, salat fardu ada salat sunnah. Puasa Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Zakat ada sedekah. Haji ada umroh. Dan lain-lain sebagainya. Karena semua amalan-amalan sunnah yang disyariatkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya itu yang menjadi penyempurna bagi amalan-amalan fardu yang dikerjakan oleh seorang hamba. Tentu manusia itu akan melakukan banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan ini ditutupi dengan amalan-amalan sunnah. Itulah kenapa Rasulullah menyatakan, a'azarallahu ilamriyin. Allah tidak akan lagi menerima alasan seseorang ketika telah diberikan umur, diakhirkan umurnya sampai 60 tahun, tapi belum juga mau mendekatkan diri kepada Allah, belum juga mau melakukan banyak amal-amal saleh, ya, ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini lumayan panjang, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Umar radhiyallahu an yudkhiruni ma'a ashyasi Badr. Ya, saya baca sepotong-sepotong supaya bisa lebih cepat kita ambil faedah. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Siapa yang dimaksud mereka berdua? Abbas, bapaknya, dan Ibnu Abbas, anaknya, Abdullah bin Abbas. Karena kedua-duanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudakhimuni ma'a asyaaqi Badr." Suatu waktu, kata beliau, Umar radhiyallahu anhu membawaku bertemu bersama dengan Asyakh ini, syekh ini, zaman dulu kan Allah. Kata syekh ini dalam bahasa Arab itu ada 3 maknanya. Satu, digunakan untuk orang yang berilmu. Ya, makanya ulama-ulama di Saudi tidak dipanggil dengan syekh. Yang kedua, digunakan untuk orang yang punya kedudukan, mansab. Ya, orang-orang terhormat. Ya, dua dipanggil syekh. Yang ketiga, untuk orang yang lanjut usia. Ya, yang senior, yang sudah berumur. Dan dalam hadis ini yang dimaksudkan adalah yang sudah berumur. Jadi kata Ibnu Abbas, Safaku Umar membawaku bertemu, aku duduk bermajlis bersama dengan senior-senior yang dulu ikut dalam perang Badar. Fakanna ba'dahum wajada fi nafsi. Kata Ibnu Abbas, seakan-akan sebagian dari mereka ini karena sudah lanjut usia, merasa tidak enak dengan kehadiran Ibnu Abbas, lalu berkata, "Lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'u mislu." Kok anak ini ikut duduk bersama dengan kita padahal kami ini punya anak-anak yang seumuran dengan dia. Ya, Ibnu Abbas kita tahu ya, rajulun shaghir. Ibnu Abbas ini masih kecil ya, anak muda yang dididik dan ditarbiyah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah wafat umurnya baru 13 tahun. Ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Sementara Asyafu Badr,
orang-orang yang dalam perang Badar itu rata-rata umurnya sudah 40 tahun ya. Makanya mereka mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, kenapa kamu membawa anak ini? Nah, sementara anak ini umurnya tidak jauh ya atau seumuran dengan anak-anak kami." Faqala Umar, lalu Umar berkata, "Innahu min haitsu alimtum." Innahu man haitsu alimtum. Kata Umar, tidakkah kalian sadar bahwa anak ini seperti yang kalian ketahui? Apa yang mereka ketahui dari Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah seseorang atau yang dulu tinggal bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarga ya, sepupu satu kali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala'ani zata yaum, maka satu kali Umar radhiyallahu an memanggilku, fa'adakhalani ma'ahum, dan mengajakku masuk bersama dengan asyyahu Badar tadi, ya orang-orang tua tadi. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma izin illa liyuriyahum, dan tidaklah Allah memanggilku pada saat itu melainkan, kata Ibnu Abbas, untuk memperlihatkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya, yang tadi tersebut kalangan orang-orang tua yang dulu ikut dalam perang Badar, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal, lalu Umar berkata, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath." Apa pendapat kalian, kata Umar bin Khattab, dengan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ini awal surah An-Nasr. Faqala ba'duhum, lalu di antara mereka berkata, yaitu kalangan orang-orang tua ini, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa batha alaina. Kita diperintahkan, ya kata mereka, kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Ya, sesuai dengan sabungan ayat ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampunlah dan beristighfarlah. Maka mereka mengatakan ayat ini jelas sekali maknanya adalah memerintahkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar idza nasarana wa fatha alaina, jika Allah telah menolong kita atau memberikan kemenangan kepada kita. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an, lalu sebagian yang lain hanya diam dan tidak berkata apa-apa. Faqala li, masih cerita Ibnu Abbas ya. Lalu kemudian Umar berkata kepadaku, yaitu kepada Ibnu Abbas, "Akazalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti itu juga pendapatkan wahai Ibnu Abbas? Faqul itu. Lalu aku menjawab, ya, yang menjawab ini adalah siapa? Ibnu Abbas. La, tidak seperti itu. Nah, jadi Ibnu Abbas punya pendapat yang berbeda. Lalu Umar berkata, "Fala taqul." Lalu bagaimana pendapatmu? Qultu huwa ajadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat itu tadi turun, atau bisa dikatakan surah An-Nasr itu turun, itu adalah peringatan akan datangnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'lamahu lah. Jangan melekat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Umar ingin menunjukkan ya kepada orang senior dari kalangan sahabat, ya orang-orang tua dari kalangan sahabat, bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari umurnya. Ya, tidak selamanya diukur dari umurnya, tapi bisa saja dari ilmunya. Ada orang yang umurnya masih muda, masih kecil, tapi karena keilmuannya maka dia disejajarkan dengan kalangan senior. Ya, kibar sahabat ya, bahasanya seperti itu. Sebagaimana Ibnu Abbas ini. Qal idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajali. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajali, dan itu adalah tanda dari ajal wahai Muhammad,
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu an. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidak ada yang aku ketahui dari ayat itu kecuali apa yang engkau sebutkan wahai Ibnu Abbas. Jadi seakan-akan Umar Ibnu Khattab membenarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Dan itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Ibnu Abbas ini digelari sebagai turjumanul Quran. Ya, terjemahan dari Al-Quran. Karena memang dari kecil Ibnu Abbas menjadi rujukan para sahabat dalam memahami Al-Quran, termasuk dalam memahami ayat din. Ya. Bayangkan saja, di antara begitu banyak sahabat yang berkumpul, tidak ada yang menangkap makna tersirat dari surah An-Nasr ini kecuali Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, jadi kenapa Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath adalah tanda ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memenangkan agama Allah di muka bumi. Jadi ketika Allah sudah mendatangkan kemenangan bagi umat Islam, bagi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tugas Rasulullah telah selesai. Wa dzalika alamatu ajali, dan itu bertanda sudah dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Allah ketika menyebutkan tentang tanda ajalnya Nabi, perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbik. Banyak-banyak bertasbih dengan memuji Tuhan, wastaghfir, dan beristighfar. Artinya bagi kita ya, yang sudah melihat tanda-tanda dekatnya ajal, dan itu lebih jelas kepada mereka yang umurnya sudah 60 tahun ke atas. Ya, sekali lagi, karena itu ada yang paling jelas akan mendekatnya ajal ketika umur sudah melewati dari 60 tahun. Maka di saat itu banyaklah bertasbih, artinya banyaklah berzikir. Nanti di hadis-hadis setelah ini akan disebutkan tentang di antara zikir yang banyak diulang-ulang Nabi SAW menjelang wafatnya. Di antaranya adalah zikir tasbih dan zikir istighfar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu diantaranya. Itu diambil dari firman Allah di surah An-Nasr ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, walau ini dikhususkan kepada yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun, banyak-banyak membaca zikir ini, tapi tentu ini juga berlaku untuk kita semua. Karena ajal itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Bisa saja kepada anak kecil, bisa saja kepada anak muda, bisa saja kepada yang sehat atau yang sakit, dan lain-lain sebagainya. Ya, ala kulihan, setiap orang yang akan didatangi ajal itu biasanya didahului dengan tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Maka ketika tanda-tanda itu datang, banyak-banyaklah bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan banyak-banyak beristighfar. Semoga dengan itu Allah memberikan kita akhiran terbaik. Apa akhir terbaik bagi seorang manusia? Yaitu ketika dia mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Hadis selanjutnya itu hadis yang ketiga, ya, ini yang kita sebut tadi berkenaan dengan tasbih dan istighfar yang banyak diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik subhanaka rabbana
wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu salat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun padanya firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha." Kecuali dia akan berkata di dalam salatnya, "Subhanaka rabbana wa bihamdik." Ya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan segala puji bagimu. Allahumma firli, ya Allah, ampunilah dosa. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakuna fi ruku'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak mengucapkan di dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Qur'an, beliau mentakwilkan ayat Al-Qur'an atau beliau mempraktekkan apa yang beliau pahami dari ayat Al-Qur'an. Tadi yang sudah kita sebutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hadis yang ketiga ini jawaban yang dimuliakan Allah diriwayatkanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, segala yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarganya, di rumahnya atau di dekat dari keluarganya tentu akan lebih kuat jika itu diriwayatkan langsung oleh istrinya atau keluarganya sendiri. Artinya Nabi banyak melakukan salat sunnah di rumahnya. Ya, Nabi lebih banyak melaksanakan salat sunnahnya, tahajudnya dan lain-lain itu di rumahnya. Maka ketika yang meriwayatkan ini adalah Aisyah, itu menggambarkan bahwa memang kebanyakan dari salat Rasulullah SAW, ya, yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya surah An-Nasr ini, itu beliau banyak berucap subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma firli atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Perlu kita pahami muliakan Allah bahwa surah An-Nasr ini yang memberikan berita gembira tentang Fathu Makkah, ya, dimenangkannya kembali kota Makkah oleh Nabi SAW, dikuasainya kembali kota Makkah, itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Ya, di tahun 8 Hijriah. Dan ingat Rasulullah wafat itu di tahun ke-10 Hijriah. Nah, artinya saat Fathu Makkah itu Nabi sudah berumur 61 tahun. Nah, dan disebutkan setelah turunnya surah An-Nasr ini, Nabi selalu mengucapkan di dalam salatnya tasbih dan istighfar. Ya. Dan yang menjadi syariat di saat ruku dan sujud, ya, tentu kita akan dapati di beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikir subhanakallahumma bihamdik Allahumma ghfirli. Inilah yang disunahkan banyak kita ulang-ulang ketika ruku dan ketika sujud. Karena ini diantara bacaan yang sering diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, maka ini menjadi syariat bagi siapa saja yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Banyaklah memuji Allah, mensucikan Allah dengan tasbih, memuji Allah dengan tahmid, dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Di antaranya mengulang-ulang bacaan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dan boleh juga seperti itu, boleh dibaca sambung, boleh juga dibaca waqah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, atau langsung disambung subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini dibaca sebanyak 3 kali, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Ada beberapa riwayat lagi jemaah yang dimuliakan Allah yang menunjukkan tentang apa yang kita sampaikan tadi, di mana Nabi banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Di antaranya dengan perkataan subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaik, ya, atau subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semua ini jemaah yang dimuliakan Allah berhubungan setelah turunnya surah An-Nasr. Nah, idza jaa nasrullah. Kenapa? Karena setelah itulah Nabi melihat
tanda akan dekatnya ajalnya. Maka perintah untuk banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar betul-betul diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat, hadis dari Anas radhiyallahu an. An Anas radhiyallahu anhu qala, "Inna Allah azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafati hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyi." Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulullah SAW, menurunkan wahyu secara berturut-turut, ya, berdekat-dekatan waktunya kepada Nabi SAW qabla wafati, menjelang wafatnya, hatta duwfiya aktsara ma kana al-wahyi, sehingga ketika Nabi wafat itu lebih banyak wahyu yang diturunkan kepadanya, ya. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa wahyu lebih banyak turun kepada Rasulullah SAW itu menjelang wafatnya. Ya. Tidak terlalu banyak penjelasan dalam bab ini jamaah dimuliakan Allah, karena hadis ini berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya penjelasan bahwa kebanyakan wahyu turun itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Hanya yang kita garis bawahi bahwa setelah Rasulullah wafat itu telah sempurna firman Allah. Jadi tidak ada lagi wahyu setelahnya. Ya, walaupun diturunkan secara berdekat-dekatan, tapi setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi wahyu yang turun. Artinya firman Allah, kitabullah, telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, Allah mengatakan, hari ini ya Muhammad, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan juga bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam untuk menjadi agama yang kamu anut. Ya, jadi tidak boleh lagi ada yang mengaku-ngaku bahwa ada wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, masih ada satu hadis lagi terakhir. Ya, pendek saja, hadis dari Jabir radhiyallahu an. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma bata 'alaihi." Rawahu Muslim. Subhanallah. Jadi ditutup dengan hadis yang sangat baik, ya, untuk kita jadikan pelajaran. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba nanti akan dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana dia mati. Allahu Akbar. Perbaikilah amal-amal kalian di akhir hayat kalian. Nah, sekali lagi, ya, yang paling mudah mengukur akhir hayat itu ya orang-orang yang di usia senja. Ya, kalau yang meninggal secara tiba-tiba, itu biasanya tidak melihat banyak tanda-tanda, ya. Ya, apalagi yang masih anak-anak usia remaja. Tapi yang usia di atas 60 tahun, ini tanda yang paling jelas. Tanda yang paling jelas. Maka di usia ini, di umur ini, perbaiki amalmu. Perhatikan amal-amalmu. Karena setiap orang nanti akan Allah bangkitkan sebagaimana dia mati. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan begini, setiap orang akan dimatikan sebagaimana dia hidup. Dan ini banyak kita saksikan, ya. Tentu sudah kita lihat beberapa video yang beredar, sementara joget-joget tiba-tiba dicabut nyawanya. Dalam peristiwa yang lain, sementara khutbah Jumat, di khutbah yang kedua Allah cabut nyawanya. Sementara sholat Allah cabut nyawanya. Sementara baca Quran Allah cabut nyawanya. Setiap orang akan mati sebagaimana dia hidup. Jadi apa yang menjadi kebiasaannya saat hidup, biasanya, ya, di saat itulah dia dimatikan. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqullah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ya.
apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun kesibukanmu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ya di tempat mana, di waktu kapan Allah mencabut nyawa kita, dan setiap orang ingat akan dimatikan sebagaimana titiknya. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan setiap orang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sebagaimana dia dulu mati. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan bertakwa, Allah bangkitkan dalam keadaan bertakwa. Sebaliknya, orang-orang yang mati dalam keadaan bermaksiat, Allah juga akan bangkitkan dalam keadaan yang buruk. Ya, ada banyak contoh-contoh dalam hadis ya, yang dibangkitkan dalam keadaan pembungkuk, dibangkitkan dalam keadaan mukanya hitam dan lain-lain sebagainya. Ya. Maka ini menjadi nasihat terakhir dari bab yang ke-12 ini ya, untuk setiap orang menjaga amanah umur yang Allah berikan dengan banyak-banyak beramal saleh. Semoga setiap akhir-akhir hayat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan kita nanti dibangkitkan juga dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan para nabi ya, bersama dengan auliaullah, bersama dengan as-siddiqin, bersama dengan asy-syuhada. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis-hadis yang kita sampaikan dari bab yang ke-12 ini menyadarkan kita kembali, baik yang sudah di usia senja atau mungkin ya kita yang belum berusia senja, yang masih 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tidak ada jaminan ya bahwa orang harus 60 tahun baru meninggal. Kapan saja kalau sudah waktunya Allah cabut. Maka ini juga berlaku untuk kita semuanya, untuk menjaga amanah umur yang Allah berikan dengan kita betul-betul mengisinya dengan amal-amal saleh, dan sebisa mungkin kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah itulah jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.